Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Tajul Muluk merupakan kitab yang membahas tentang kehidupan baik secara ekonomis maupun kesehatan. Dahulunya orang-orang tua kita selalu menggunakan kitab Tajul Muluk ini sebagai panduan kehidupan. Jadi malam ini yang kita bahas adalah tentang keserasian tempat tinggal, di mana di dalam keserasian tempat tinggal menurut kitab Tajul Muluk ini ada 7 macam mata rezeki. Yang pertama itu adalah tanah sebatu, yang kedua abu di atas tunggul, yang ketiga telaga di bawah bukit, yang keempat ladang terbakar, yang kelima matahari suka, yang keenam bulan mengambang pasang penuh, yang ketujuh adalah Tuan Putri dan Sekayana. Jadi di dalam Tajul Muluk, keserasian itu dihitung berdasarkan nama orang yang menghuni rumah. Jadi yang dihitung adalah nama orang tersebut dan alamatnya. Misalnya alamatnya jalan apa. Jadi kalau dia tinggal di dalam gang, maka yang dihitung gangnya, nama gangnya, gang apa namanya. Jadi nama dia sama nama gangnya, atau nggak ada gang, nama lorong, atau lorongnya namanya apa. Kalau nggak ada juga nama jalannya, nggak ada nama lorongnya atau nama gangnya, maka nama kampungnya, apa nama kampungnya itu. Jadi dihitunglah nama kampungnya itu dengan nama dia, akan menimbulkan angka-angka yang dirumuskan oleh Tajul Muluk. Jadi di dalam hitungan Tajul Muluk ini, keserasian itu dihitung dari tahun pertama. Jadi pertama kita tinggal di suatu rumah, maka dihitung tahun pertama rezekinya itu apa. Baru tahun kedua, artinya yang kedua tahunnya kita tinggal di rumah itu rezekinya juga apa. Yang ketiga juga seperti itu, yang ketiga tahunnya rezekinya seperti apa. Tapi yang ketiga ini adalah untuk seterusnya selama kita masih menempati rumah tersebut, ataupun masih menempati rumah yang di alamat tersebut. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah hitung-hitungannya. Jadi kalau dihitung umpamanya nama kita sama alamat yang kita tempati itu ternyata tanah sebatu, maka arti tanah sebatu ini adalah apa yang selalu diusahakan itu selalu tidak ada berhasil, selalu gagal, selalu apa. Jadi tanah sebatu ini juga dielakkan. Jadi kalau orang tua kita dahulu dihitungnya dulu sebelum kita menempati suatu rumah. Jadi yang dicari itu selalu biasanya yang baik. Tanah sebatu ini biasanya agak berat. Jadi orang tua kita dahulu kalau kita juga sudah menempati suatu rumah, kalau dihitungnya artinya dulunya kita menempati rumah tanpa tahu dia. Tapi setelah dia tahu dihitungnya ternyata kita tanah sebatu, maka kita juga dianjurkannya supaya pindah. Jadi mata rezekinya itu yang kita bahas malam ini. Jadi yang pertama tadi tanah sebatu. Tanah sebatu ini artinya gambarannya kalau rezeki kita tanah sebatu ini biasanya agak sulit. Jadi apa yang diusahakan selalu gagal, selalu tidak ada hasilnya. Baru yang kedua adalah abu di atas tunggul. Kalau mata rezeki yang nomor 2 ini, rezeki kita tuh biasanya banyak, tapi rezeki itu tidak bisa dikumpul, selalu habis, ada saja keperluannya. Jadi selalu habis, tak dapat disimpan, tapi rezekinya ada. Baru yang ketiga adalah telaga di bawah bukit. Kalau telaga di bawah bukit ini yang suka dicari. Jadi orang tua kita buat hitung-hitungan bagaimana kita supaya tahun pertama kalau kita menempati suatu rumah supaya dapat nomor 3 telaga di bawah bukit, atau yang ketiga tahunnya, karena yang ketiga tahunnya adalah untuk terusnya dicari yang cocok-cocok dengan nama kita supaya dapat telaga di bawah bukit. Jadi telaga di bawah bukit ini rezekinya mengalir, rezeki kita banyak. Biasanya kalau kita mengontrak suatu rumah, maka tidak beberapa lama kemudian kita dapat membeli rumah tersebut. Ya kita tidak tahu, Allah walam
semuanya rezeki datangnya dari Allah, tapi rezeki itu mengalir terus, kita nggak tahu dari mana datangnya. Tapi kalau hitungan tajul mulut itu seperti itu. Baru yang keempat, ladang terbakar. Ladang terbakar ini usaha kita ada, kita buka suatu usaha, tapi hasilnya tidak ada. Jadi kita buka, misalnya kita berdagang, dagangan kita ada, tapi penjualannya tidak ada. Jadi apa yang diusahakan tadi itu selalu tidak ada hasilnya, tapi usaha kita ada. Itu yang nomor 4, ladang terbakar. Baru yang kelima, matahari suka. Matahari suka ini adalah rezeki kita banyak, tetapi kategorinya di dalam matahari suka ini, apa yang kita rencanakan itu selalu berhasil. Umpamanya kita, aku kalau ada rezeki kepingin beli kendaraan, kita nggak tahu tiba-tiba kita bisa beli, sana-sana kita bisa beli. Kita kepingin rumahku belum dipagar, aku kepingin pagar rumahku, ternyata bisa dipagar rumah. Jadi arti nomor 5 ini adalah matahari suka, artinya adalah rencana kita selalu tercapai. Baru yang keenam, ini bulan mengambang pasang penuh. Artinya rezeki kita melimpah ruah, tapi kita dianjurkan harus banyak bersedekah. Biasanya rezeki nomor 6 ini juga sangat dicari, dicocok-cocokkan, dicari alamat yang biasa kita dapat tahun ketiganya tuh bulan mengambang pasang penuh, yang nomor 6. Karena nomor 6 ini seterusnya, nomor 3 ini seterusnya. Jadi dicari nomor 6 bulan mengambang pasang penuh. Biasanya rezeki ini terus, artinya bulan mengambang pasang penuh, artinya rezeki itu banyak, melimpah ruah. Jadi itu yang paling dicari. Baru yang ketujuh, Tuan Putri di atas kayangan. Tuan Putri di atas kayangan ini begini, nama kita ini terkenal, nama kita ini tersohor, orang tahu kita ini bos, kita tahu orang semua kita ini orang besar, tetapi penghasilan kita semua tidak ada. Jadi nama kita saja besar, penghasilan kita tidak ada. Jadi yang nomor 7 ini juga termasuk dielakkan, dicari alamat yang jangan ada yang nomor 7 ini, karena nomor 7 ini artinya begitu. Tuan Putri di atas kayangan artinya nama kita besar, penghasilan kita tidak ada. Jadi inilah kategori-kategori di dalam mata rezeki menurut tajul mulut, ada 7 macam. Jadi dahulu selalu menjadi panduan orang tua kita untuk keserasian tempat tinggal. Jadi kalau dulu kita pernah bertanya, apakah tajul mulut ini bisa kita percaya? Kalau orang tua kita dahulu menjawabnya begini, tajul mulut ini tidak dapat dipercaya 100%, tetapi hitungan tajul mulut ini banyak tepatnya. Itulah peribahasa yang selalu dilontarkan orang-orang tua dahulu kepada kita. Jadi ini sebenarnya hanya sebagai panduan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Kalau kawan-kawan mau komen, silakan komen. Kalau mau menghubungi WA, ada di bawah ini, ada di deskripsi di bawah ini. Jadi saya akhiri saja dulu masalah kitab tajul mulut ini tentang keserasian kerezekian tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.